warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Darajat dengan NIM 2020-2010-47 dari kelas PGMI 3 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Baiklah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Hani Atus Soliha MPD. Pada poin nomor 4, yaitu melakukan wawancara ke siswa kelas 2 SD mengenai materi Bahasa Indonesia SD pada buku tematik tema 4, subtema 1 tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan siswi kelas 2 SD. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Bisa sebutkan nama lengkap adik? Azak Yaftia. Baiklah, apakah adik sudah mempelajari materi Bahasa Indonesia tema 4 dengan subtema 1 mengenai hidup bersih dan sehat di rumah? Ya, sudah pernah dipelajari. Oke, selanjutnya, apa saja materi yang adik pelajari mengenai materi tersebut di sekolah? Menyimak, membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, menulis laporan pengamatan yang aku ingat. Oke, terus pengamatan apa yang adik amati pada saat itu? Mengamati kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumahku. Baiklah, setelah itu apakah adik tahu cara menulis laporan yang baik dan benar itu seperti apa? Tidak tahu. Namun setelah adik melakukan pengamatan, apakah adik sudah menerapkan hidup bersih dan sehat di rumah itu? Sudah. Seperti apa penerapan hidup bersih dan sehat yang telah adik terapkan di rumah? Menyapu rumah dan membersihkan kamar tidurku. Oke, berarti penerapan mengenai hidup bersih dan sehat di rumah sudah adik terapkan ya? Iya. Tadi adik menjawab bahwa adik cuma mengingat materi mengenai menyimak dan membaca lafal dengan intonasi yang tepat dan menulis laporan pengamatan ya? Iya. Oke, baiklah. Untuk materi menyimak, apakah adik sudah memahami materi menyimak itu seperti apa? Belum. Berarti adik masih mengalami kesulitan. Iya. Lalu apa kesulitannya? Saat guru menjelaskan, aku tidak bisa menyimak dengan baik. Baiklah, jadi itu kesulitan yang adik alami saat itu ya? Iya. Oke, untuk materi membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, apakah di sekolah adik sudah menerapkannya? Belum. Mengapa belum? Bukannya sudah dipelajari di sekolah adik? Karena aku tidak paham caranya seperti apa. Oke, berarti adik masih mengalami kesulitan dalam materi tersebut. Iya. Oke, baiklah, terima kasih kepada adik yang telah mau diwawancarai pada hari ini. Baiklah, sama-sama. Oke, baiklah. Setelah saya mewawancarai siswa kelas 2 SD tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa siswa tersebut masih banyak belum memahami materi yang telah ia pelajari di sekolah. Terutama materi Bahasa Indonesia mengenai topik yang saya bahas tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Poin pertama yang akan saya jelaskan mengenai kebutuhan siswa tersebut dalam memahami materi ini. Tadi, siswa mengatakan bahwa dia hanya ingat materi mengenai menyimak, membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, dan menulis laporan pengamatan. Mengenai materi menyimak, siswa tersebut mengatakan bahwa kesulitannya dalam materi ini yaitu ketika gurunya menjelaskan
siswa tersebut masih belum bisa menyimak dengan baik. Sehingga kebutuhan yang seharusnya siswa itu dapatkan adalah kita sebagai guru harus menggunakan teknik pembelajaran yang relevan dan bervariasi, menggunakan bahan pembelajaran, menyimak dengan relevan, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, dan mengelola ruang belajar dengan baik. Baiklah, selanjutnya mengenai materi membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mengenai materi ini, siswa tersebut mengatakan bahwa siswa itu tidak memahami cara membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sehingga kebutuhan yang siswa tersebut butuhkan ialah teknik cara yang tepat dalam membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sehingga kebutuhan itu harus dipenuhi oleh guru, yaitu kita sebagai guru ketika melakukan pembelajaran di kelas, sebaiknya memberikan cara dan praktek membaca di depan kelas menggunakan lafal dan intonasi yang tepat dan baik kepada siswa di kelas, sehingga mereka bisa lebih memahaminya. Dan ketika kita sudah mempraktekkan dan memberikan contoh, maka sebaiknya juga kita sebagai guru menunjuk beberapa siswa untuk menerapkan membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat di depan kelas, agar ketika siswa tersebut telah menerapkan, maka kita sebagai guru bisa mengetahui kesalahan pembacaan yang ada pada siswa tersebut. Lalu selanjutnya, materi mengenai menulis laporan hasil pengamatan. Tadi siswa tersebut mengatakan bahwa ia masih mengalami kesulitan, yaitu belum mengetahui cara menulis laporan pengamatan itu seperti apa. Sehingga kebutuhan yang ada pada siswa tersebut yaitu penjelasan mengenai cara menulis laporan pengamatan itu seperti apa. Lalu tugas kita sebagai guru sebaiknya ketika melakukan pembelajaran di kelas, memberikan media pembelajaran yang menarik mengenai contoh menulis laporan pengamatan, agar ketika melakukan pembelajaran, siswa merasa tertarik dan menyimak dengan baik apa yang kita jelaskan mengenai materi yang akan dijelaskan. Baiklah, itulah hasil wawancara dan kebutuhan siswa dari wawancara siswa kelas 2 SD yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.